Halo, selamat pagi. Ngopi berita dulu yuk bersama saya Happy Adisti di News Minute. Pertama, harga kedelai naik. Perajin tahu Cibuntu terpaksa mogok produksi. Kemudian pedestrian Jalan Malioboro, Yogyakarta akan dipercantik setelah merelokasi pedagang kaki lima. Dan peternak membuat inovasi dengan memproduksi stik ikan sidat. Wow, seperti apa ya? Yuk kita simak selengkapnya untuk kamu. Nah sobat, yang pertama ada berita dari Bandung nih. Siapa di antara kamu yang suka sama tahu? Para perajin tahu di kawasan Cibuntu, Kota Bandung terpaksa mogok produksi akibat harga kacang kedelai yang naik. Perajin protes, omset penjualan merosot hingga mengalami kerugian. Sudah hampir sebulan terakhir, harga kacang kedelai mengalami kenaikan. Hal tersebut membuat puluhan perajin tahu di kawasan Cibuntu, Kecamatan Pasir Koja, Kota Bandung merugi akibat dampak dari naiknya harga kedelai di pasaran. Harga kedelai yang semula hanya Rp9.000 per kilogram kini berada di angka Rp11.500 per kilogram. Para perajin tahu Cibuntu ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah hanya dalam kurun waktu 3 hari saja. Buntut dari kenaikan harga kacang kedelai ini, mereka berencana untuk menggelar mogok produksi selama 3 hari ke depan. Setiap hari naik kedelai gitu kan, jadi ya semua pengrajin saya sekarang ini udah banyak yang merugi juga. Asalnya berapa, sekarang berapa Pak? Dulu sekitar 9 ribuan lebih lah. Udah sebulan lebih ini naik terus, sekarang udah nyampe 11 ribu lebih. Dampak ke pengrajin tahu sendiri Cibuntu seperti apa Pak? Ya banyak yang merugi dengan harga kedelai yang seperti ini. Sekarang semuanya banyak yang merugi karena ya kita nggak bisa naikin harga sendiri-sendiri gitu kan. Dalam situasi seperti ini, para perajin tahu tempe berencana akan menaikkan secara bertahap harga produksinya. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga kedelai. Kenaikan tak hanya pada kedelai saja, melainkan harga garam dan mentega pun juga ikut naik. Sehingga hal ini membuat para perajin tahu kesulitan dalam berproduksi. Duh, kasihan juga tukang tahu bulat, gimana nasibnya ya? Nah sobat, informasi selanjutnya ada tentang relokasi para pedagang di teras Malioboro. Kini wajah teras Malioboro bisa digunakan sebagai pedestrian serta cagar budaya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X turun langsung untuk melihat kondisi Malioboro yang nantinya akan dipercantik dengan tambahan berbagai fasilitas yang nantinya tentu untuk menambah kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke sana. Wah, makin tambah betah dong ya kalau main ke Malioboro. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau langsung kondisi Malioboro usai relokasi para pedagang kaki lima. Didampingi Wali Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta beserta jajarannya, Sri Sultan berjalan berkeliling serta melihat-lihat pedestrian di sepanjang Jalan Malioboro yang kini tampak bersih tanpa pedagang kaki lima. Sepanjang Malioboro nantinya akan menjadi pedestrian dan cagar budaya. Oleh karena itu, Sultan juga mengecek berbagai fasilitas yang disediakan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempercantik kawasan tersebut seperti kursi pengunjung, tanaman, hingga selasar pedestrian. Hasil dari pengecekan tersebut masih diperlukan banyak perbaikan. Kita juga akan melangkah untuk toko-toko dan sebagainya. Nanti itu baik itu pengecetan, menyangkut masalah perbaikan lampu, kabel, pembersih saluran limbah, air dan sebagainya, itu nanti kita sama-sama akan kita perbaiki semua, sehingga dengan harapan nanti mereka yang berada di Malioboro ini lebih nyaman gitu. Dalam hal ini, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta yang nantinya juga akan bertanggung jawab akan kenyamanan dan ketertiban Malioboro. Perbaikan ini dilakukan secara perlahan karena anggaran yang diperlukan akan dikucurkan pada tahun depan. Kami pemerintah kota Yogyakarta akan bertanggung jawab terhadap yang pertama kebersihan Malioboro,
kenyamanan Malioboro, keindahan Malioboro, dan ketertiban Malioboro. Sekali lagi, kawasan ini mulai saat ini, marilah sama-sama kita menyebutnya sebagai kawasan cagar budaya Malioboro. Sementara untuk kedepannya, dalam kurun waktu 3 bulan, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar pentas seni yang akan dipusatkan di teras Malioboro 1 dan 2. Untuk gelaran pentas seni sendiri, rencananya akan digelar 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Sabtu. Dari Yogyakarta, Nuzul Nugraheni melaporkan. Sobat, seorang peternak ikan sidat di Kediri, Jawa Timur yang terdampak pandemi Covid beralih membuat stik yang terbuat dari olahan ikan sidat. Dalam sebulan, stik ikan sidat buatannya terjual lebih dari 2.000 bungkus. Jadi penasaran nih rasanya kayak gimana ya? Di kota Kediri, Jawa Timur, seorang peternak ikan sidat bernama Abdi Asmara bersama istrinya warga Perum Villa Bukit Mentari, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, membuat aneka kuliner stik dari ikan sidat. Ide awal membuat aneka kuliner stik di masa pandemi kemarin, Abdi Asmara tidak dapat mengirimkan ikan sidatnya ke Jakarta karena saat itu sedang ada PPKM. Stok ikan sidatnya yang banyak, lalu muncullah ide untuk membuat stik berbahan ikan sidat. Namun siapa sangka justru stik ikan sidatnya ini diminati oleh para konsumen. Pada waktu kemarin pandemi, saya melihat usaha suami saya kebetulan terdampak karena beliaunya memiliki usaha budidaya ikan sidat, tidak bisa keluar karena PSBB. Saya mencoba berinovasi bahwa bagaimana caranya saya memberikan produk yang bagus dan bisa dipasarkan. Nah, pada waktu itu saya terinspirasi stik ikan sidat. Jadi saya campurkan ikan sidat ke dalam adonan. Dalam 1 bulan, ia mampu menjual 2.000 hingga 2.500 bungkus stik ikan sidat. Untuk pemasaran produk stik ikan sidatnya, yakni lewat media sosial dan juga melayani pesanan dari berbagai kota-kota besar di Jawa Timur. Bahkan kini produksinya sudah mulai merambah keluar Jawa. Untuk harga stik ikan sidat dijual Rp15.000 untuk setiap bungkusnya. Nah sobat, itu dia 3 informasi yang kami rangkum untuk kamu. Nantinya News Minute akan kembali hadir dengan berita yang berbeda. Stay safe and stay healthy ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.